warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung tatap muka, tapi kita masih bisa belajar lewat e-learning dan lewat Google Meet. Kita untuk pertemuan yang ke-16 ini, tanpa terasa dari kita mulai ajaran baru bulan Juli sampai saat ini kita udah masuk pertemuan ke-16 ya anak-anak. Untuk pertemuan ke-16 ini materinya adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya. Ini kalian bisa lihat presentasi yang Ibu berikan. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah lihat belum PowerPoint Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Udah. Belum. Coba buka. Ibu udah nge-share tadi. Sudah? Apakah sudah bisa dilihat? Belum, Bu. Bu, sudah. Oh, sudah. Oh, ya tadi lupa. Tadi Bu lupa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pertemuan hari ini untuk kita semua dan kita sehat semua. Materi PJJ yang ke-16 ini kan membahas mengenai peluang. Ini merupakan anjurannya mengenai permutasi dan kombinasi SK peluang. Hari kita peluang kejadian, frekuensi komplement subjadian. Nah, ini tujuan pembelajarannya kita belajar KD yang terakhir yaitu KD titik 3.3 menyelesaikan masalah berkaitan kejadian majemuk yaitu peluang, kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas dan kejadian bersyarat. Nah, untuk hari ini yang kita pelajari ada stepnya. Yang pertama kalian belajar pengertian ruang sampel dan kejadian. Nah, ini Ibu buka lagi. Nih. Jadi yang pertama kita belajar ruang sampel. Step kedua kita belajar peluang suatu kejadian. Langkah ketiga kita frekuensi harapan. Langkah keempat komplement suatu kejadian. Nah, untuk muncul koin atau kan uang koin itu yang misal yang 500 atau maka baru sampel S-nya 2. Terus kalau dua koin ini koin 1 angka tambah, koin 2 juga angka muncul angka-angka gambar gambarnya sampel itu 4 atau ditulis 2 pangkat 2. Yang bawah ini dapatnya dari koin itu dari 2 sisi. Terus kalau 2 yang dan 2 pangkat 4. Juga kalau sampel koin angkat ya karena koin 2 pangkat 3 8. Kita juga angka terus gambar 1 gambar 1 2 gambar 2 gambar 2 gambar 3. Nah, seperti itu untuk 3 koin.
Kalau yang 4 koin banyak ruang sampelnya NS sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Terus kalau yang satu dadu kan kalian dadu itu nomornya 1, 2, 3, 4, 5, banyak ruang sampel 6. Kalau 2 dadu berarti ada 6 karena ada pangkat 2, 36. Kalau satu dadu dan satu koin, mana ruang sampelnya? Yang ini sampai 6 dadu. Kalau ini koin agak ruang sampelnya angka 1, 2, angka 3. Ini banyaknya ruang sampel 6, 12. Terus peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian di sini NA per NS. A-nya itu banyaknya kejadian A, NS itu banyaknya ruang sampel. Nih contohnya ya. Sebuah dadu lempar sekali. Tentukan peluang munculnya bilangan prima. Nah, kejadian A kan bilangan prima. Dadu itu tadi 1 sampai 6. Bilangan prima itu berapa aja? 2, 3, 5. Maka NA-nya 3. Banyaknya ruang sampel 6. Maka peluang kejadiannya 3 bagi 6. Disederhanakan jadi 1/2. Nah, ini contoh 3 koin lempar angka. Ini tadi kita jabarin sampelnya kan ada 8. NA-nya lihat munculnya 2 angka. 2 angka berarti dia angka-angka gambar 1, angka gambar angka 2, gambar angka-angka 3. Berarti banyaknya N3 dibagi N8. Banyaknya peluang kejadian A 3/8. Nah, sekarang yang nomor 3. Dalam kantong ada 6 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Jika diambil 4 kelereng sekaligus secara acak, tentukan peluang terambilnya yang A, 2 merah dan 2 putih. Nah, untuk mengerjakannya yang perlu kita cermati dari soal, pertama adalah kelereng. Kelereng merah ada, kita tidak membedakan merah 1, merah 2, merah 3, dan seterusnya. Maka yang kita pakai adalah dia kombinasi. Kalau permutasi urutannya diperhatikan, kalau kombinasi tidak diperhatikan. Maka cara mengerjakannya, dari 6 merah, diambil 2 merah. Dari 5 putih, diambil 2 putih. Maka banyaknya ruang sampel itu adalah kombinasi dari 11, ini 6 tambah 5, 11 kelereng, ditambah 4 itu dari mana? Tadi kan 2 merah tambah 2 putih, 4. Nah, ini kombinasinya 11 faktorial per 4 faktorial kali 11 kurang 4 faktorial. Itu hasilnya 11 faktorial per 4 faktorial kali 7 faktorial. Hasilnya 3. Sekarang NB-nya 5 sama 2. Berarti kombinasi 5, 2. Ini kita tinggal kerjakan kombinasi hasilnya 150. Maka peluang kejadian A sama dengan 150 dibagi banyaknya ruang sampel 330. Kita sederhanakan, bagi 35, bagi 30, 11. Nah, ini contoh yang kedua ya. Dari 6 merah diambil 3 merah. Dari 5 putih diambil 1 putih. Kita lanjut ya. Ini banyaknya A
itu kombinasi merahnya 6, diambil 3. Terus putihnya 5, ininya 1. Nah, yang penting ininya nih, kalian bisa ngerjain cara kuncinya. Kalau ruang sampel tadi kan banyak ya kelereng 11, yang diambil 4. Terus banyaknya kejadian A, merahnya 6, diambil 3. Banyaknya kelereng putih 5, diambil 1. Nah, ini kan tinggal hitung faktorial, hasilnya 100. Maka banyaknya peluang kejadian A itu 100 per 330. Kita sederhanakan jadi 10 per 33. Kita lanjut frekuensi harapan. Itu rumusnya N kali peluang kejadian A. Frekuensi ini contohnya biar lebih paham. Sebuah dadu dilempar 100 kali. Frekuensi harapan munculnya bilangan prima. Maka kita cari dulu peluangnya. Kejadian bilangan prima itu kan pada dadu 2, 3, 5. Maka banyak kejadian A 3. Banyaknya ruang sampel pada dadu 6. Maka banyaknya peluang kejadian A 3 per 6, 1 per 2. Peluangnya 1 per 2. Frekuensi harapan munculnya bilangan prima jika dilempar 100 kali tadi setengah 50. Nah, arti 50 dalam keseharian, jika kita lempar sebuah dadu 100 kali, maka 50 kali itu bilangan prima, entah angka 2, entah angka 3, entah angka 5. Itu artinya frekuensi harapan. Sekarang peluang komplement suatu kejadian. Nah, yang kita ketahui bahwa kisaran nilai peluang A itu antara 0 dan 1. Maka dia terletak dari paling sedikit 0, berarti nggak terjadi. Sama kalau dia terjadi, peluangnya itu nilainya 1. Udah pasti komplement P, komplement A, peluang kejadian A itu 1 dikurang PA. Di sini contohnya, tentukan peluang munculnya bukan bilang tadi peluang muncul bilangan prima tadi kan setengah, berarti peluang muncul bukan berarti kalau dia bukan itu artinya komplement itu selainnya bukan atau tidak. Nah kan di sini peluang komplement A sama dengan 1 dikurang P, peluang kejadian A sama dengan 1 dikurang setengah, kita samakan penyebutnya hasilnya setengah. Nah, Bu, presentasinya coba kita diskusi sebentar ya. Coba Ibu kasih pertanyaan, kalian paham apa enggak? Nah, ini ada Bu. Nah, sekarang Ibu tanya, berapa? Ini siapa yang bisa jawab langsung jawab ya. Berapa banyaknya ruang sampel kalau pada 2 koin? Ayo, siapa yang bisa jawab? Banyaknya ruang sampel pada 2 koin. 4. Pinter Farid. Farid keren. Sekarang berapa banyaknya ruang sampel? Alif. Sekarang pertanyaan lagi ya, berapa banyaknya ruang sampel pada 1 koin dan 1 dadu? 8. Berapa banyaknya ruang 8. sampel? Berapa kali? 8. 8. 1 koin. Nih dengerin ya, berapa banyaknya ruang sampel? 1 koin dengan 1 dadu? 12. 12. Ayo, berapa? 16. 12. 1 dadu dan 1 koin. 12, Bu. 12. Ya, 6 kali 2 sama dengan 12. Itu suara siapa? Alif ya? Iya benar, Farid. Jadi ya Bu Alif, Bu. Nah, 12. Nah, sekarang kalian pakai keluarkan coret-coretannya. Peluang tadi kan 1 dadu dan 1 koin. Berapa peluang kejadian munculnya angka dan
angkanya 2